kuartal keempat ini seperti apa pola atau pattern yang sudah mulai terbentuk dari demand masyarakat nih Pak Budi? Kecenderungan tuh masih tetap sama. Kebutuhan pokok itu akan menjadi satu yang diprioritaskan oleh masyarakat untuk dibeli. Kemudian sanitasi, hygiene itu juga tetap ada di list yang cukup tinggi ya. Jadi kita sabun cuci tangan, hand sanitizer, perawatan, pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan itu akan tetap dicari oleh masyarakat. Tapi kalau yang untuk secondary yang hanya untuk kebutuhan mungkin kayak snack ya, kayak kebutuhan yang untuk lebih rekreatif, itu kecenderungannya masih akan berat, masih akan tertahan. Mhm. Kalau dari sisi geografi sendiri seperti apa Pak Budi? Artinya cukup terlihat nggak sih mana mungkin serapan beberapa produk-produk yang memang cukup tinggi daya belinya, mana yang masih belum begitu ya? Kalau dari sisi letak geografis, apakah sudah mulai merata begitu yang terlihat di grafik penjualan dan juga total permintaan sendiri nih kalau di Kino Pak? Kalau dari kami sih melihatnya relatif cukup sama ya. Jadi penyebaran ekonomi di Indonesia kan memang sekitar 60% di Jawa. Jadi lebih kurang serapan tuh masih tetap seperti sama. Jadi 60% di Jawa, mungkin sekitar belasan 20% tuh di Sumatera, di Kalimantan, itu tetap masih sama. Jadi kalau dilihat tidak terlalu jomplang misalkan kayak di Indonesia Timur terus misalkan jadi lebih rendah atau recovery lebih cepat, tidak juga. Meskipun saya aware bahwa misalkan di Indonesia Timur itu sekolah itu sudah lebih dulu buka ya daripada yang kita Jabotabek. Oke, kalau dari diversifikasi produk yang mungkin agak mulai ditinggalkan atau mungkin sudah tidak terlalu banyak diserap oleh masyarakat nih yang seperti apa, Pak Budi? Artinya adalah tidak terlalu ya tingkat demand-nya pun rendah begitu ya di tahun ini di sepanjang pandemi ini, Pak. Kalau misalkan di Kino sendiri ya, saya beri contoh mungkin yang lebih relevan, itu sektor kita yang paling banyak kena itu adalah yang ada di sektor snack. Jadi snack kita Oke. itu banyak dijual itu kan di kalangan murid-murid sekolah. Of course ya dengan sekolah itu banyak yang tutup, kita demand itu langsung turun sangat signifikan di sana. Hanya tapi kan kita juga melihat kan tidak bisa jangka pendek. Tahun ini tahun 2020 adalah tahun yang abnormal, tahun pandemi. Tahun 2021 apa yang akan terjadi? Kita melihat, kita percaya bahwa recovery akan terjadi dengan penyebaran vaksin. Meskipun vaksin itu juga kepastiannya masih belum jelas, tapi kita melihat bahwa akan ada sentimen positif di sana, akan ada dampak psikologis yang cukup berarti, apalagi setelah vaksin ini mulai bisa diedarkan. Nah, itu kita melihat bahwa tahun depan akan ada track balik normal. Nah, di sanalah kita berharap semua segmen kita itu bisa tumbuh kembali. Oke, sejauh ini strateginya seperti apa terhadap produk-produk ini? Mungkin dengan diversifikasi atau mungkin menghentikan sementara produksi atau seperti apa nih untuk beberapa produk yang mungkin agak sedikit ditinggalkan ya, bukan bukan ditinggalkan penuh nih Pak Budi. Seperti apa yang dilakukan oleh perseroan Pak? Kalau misalkan yang tadi, misalkan saya contoh yang paling terdampak itu kan snack. Snack itu kita mau melakukan apa juga pasti tidak akan mudah. Karena itu kita ada diversifikasi yang produk itu lebih cocok untuk saat ini. Misalkan yang ada kebutuhan vitamin dan lain-lain, itu kita melakukan diversifikasi, ada adjustment. Jadi ada pengembangan produk baru yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Sementara kalau untuk produk-produk yang existing, yang sebetulnya eh, relatif cukup stabil, tapi karena pandemi ini terdampak cukup signifikan, yang kita lakukan adalah betul yang tadi Bu Maria katakan, itu kita mengurangi produksinya, kita melihat stok-stok yang ada di distributor kita. Nah, kita berusaha normalisasi lah ya, supaya kedepannya itu di distributor juga lebih sehat, di kita juga tidak perlu terlalu banyak memproduksi, kita bisa lebih efisien di sana. Jadi kita tuh tidak perlu stok yang cukup tinggi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.